Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 Harbos FM Bandar Dangdut Kota Pati. Selamat siang Mitra Harbos. Seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa siang ini saya Rena Damayanti bakal hadir di acara spesial yakni talk show bersama Bawaslu Kabupaten Pati. Dan telah hadir di studio kami dua narasumber ya. Yang pertama adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pati yakni Bapak Supriyanto SHMH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Apa kabar? Rena, alhamdulillah kabar baik. Iya, ini ketemu kita yang kesekian kali, kedua atau keberapa ya Pak ya? Kesekian kali. Kalau dulu, masih di lembaga yang dulu lama ya. Iya. Itu boleh disebutkan nanti Pak? Boleh. Oke. Sekaligus Rena pengen mengingatkan kenapa kesekian kali, karena dulu Rena udah pernah talk show juga bersama Pak Supriyanto ini. Beliau ini pengalamannya sudah nggak diragukan lagi ya, makanya benar kalau sekarang jadi Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, luar biasa. Pengalaman dari Bapak Supriyanto SHMH ini adalah beliau dulu memang benar-benar dari staf sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 sampai 2013 Mbak. 2003 sampai 2013. Ya, 10 tahun saya di sana. Hafal banget masalah ke sekretariat ya. Kemudian beliau dari 2013 sampai 2018 sebagai anggota KPU Kabupaten Pati. Ya, itu periode saya di KPU Pati yang pertama kali. Yang Mbak. pertama tuh. Kemudian lanjut lagi masih disambung periode berikutnya. Tahun 2018 sampai 2023 jadi anggota KPU juga Kabupaten Pati. Itu periode kedua saya. Kedua, luar biasa. 2 periode loh ya di KPU Pati. Terus berikutnya loh, ini malah yang ketiga nih ternyata nggak cuma jadi anggota KPU, tapi beliau juga pernah menjadi Ketua KPU Kabupaten Pati. Iya. Periode 2023. KPU Pati memilih untuk berkontestasi di ranah partai politik begitu ya, mengundurkan diri sebagai ketua KPU, saya diminta untuk menggantikan waktu itu. Oh gitu. Jadi dari 2023 sampai akhirnya mundur dan memilih menjadi ketua Bawaslu. Ya, sebelum kurang beberapa bulan masa kerja saya di KPU berakhir, alhamdulillah saya mengikuti seleksi di Bawaslu. Kemudian diterima menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Pati dan dipercaya teman-teman untuk menjadi ketua. Ketua, gitu. Luar biasa sekali. Jadi sudah sangat pantas sekali, sangat berpengalaman untuk menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Pati. Bukan cuma Bapak Supriyanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, tapi di sini juga ada lagi satu narasumber. Selamat siang Pak Zainal Abidin, anggota Bawaslu. Selamat siang Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, siap dengan ini pertanyaan-pertanyaan dari Mitra Harbos ya? Siap. Oke. Baik Mitra Harbos, untuk Anda yang ingin berinteraksi secara langsung, Rena beri kesempatan ke SMS atau WA 085526610026. Baik, mengawali pertanyaan-pertanyaan ya. Tema kita kali ini adalah pengawasan tahapan kampanye pemilu 2024. Pengawasan tahapan kampanye. Ini apa yang diawasi dan mengapa perlu diawasi Pak? Silahkan. Iya, terima kasih. Nanti Mas Zen bisa melengkapi ya kalau misalnya penjelasan saya kurang ya Mbak Rena. Betul. Ya, jadi sebagaimana diketahui bersama bahwa pemilu 2024 ini sudah berjalan sekian panjang ya tahapannya, dan kita sudah memasuki tahapan-tahapan akhir pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 ini. Nah, saat ini dimulai sejak tanggal 28 November 2023 kemarin sampai nanti tanggal 10 Februari 2024 ini kita memasuki masa kampanye untuk para peserta pemilu ya, meliputi partai politik untuk pemilu DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, lalu persorangan untuk calon anggota DPD, dan kemudian pasangan calon untuk pemilu presiden dan
wakil presiden. Masa kampanyenya sama Mbak, dari 28 November sampai 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Lumayan panjang ini Pak ya. Tetapi ada beberapa metode-metode kampanye yang bisa dilakukan sejak awal itu ya. Tetapi ada juga metode kampanye yang nanti dibatasi hanya 21 hari sebelum masa tenang. Begitu. Jadi tidak mulai hari kemarin 28 November langsung bisa kampanye di lapangan begitu ya, tidak ya? Tidak tapi semua, ada aturannya. Jadi ada aturannya. Jadi ada beberapa metode kampanye ya, seperti metode yang diatur di peraturan perundang-undangan, di Undang-Undang 7 tahun 2017, berikut juga ada peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu yang diubah dengan peraturan KPU nomor 20 tahun 2023. Ini mengatur metode-metode kampanye, misalnya metode kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, lalu penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, lalu kemudian ada debat pasangan calon misalnya, dan kegiatan lain yang kemudian tidak melanggar peraturan perundang-undangan atau berkampanye di media sosial itu sudah boleh dilakukan dan bentuk-bentuk lainnya. Kalau saat ini tahapan apa Pak? Iya sama, itu sudah boleh dilakukan. Sudah boleh. Nah yang belum boleh itu adalah metode kampanye yang rapat umum, atau kampanye terbuka, dan iklan di media massa cetak, media massa elektronik, kemudian iklan di media massa daring, itu baru boleh dilakukan nanti 21 hari sebelum masa tenang atau kalau sebelum 10 Februari itu ya. Ya, kalau menurut jadwalnya ya tanggal 21 Januari 2024 maksud kami sampai dengan 10 Februari itu masa mereka. Jadi teman-teman radio, teman-teman televisi itu nanti boleh mengiklankan calon-calon. Ya, kampanye calon itu pada masa 21 Januari sampai dengan 10 Februari itu. Oke. Itu kira-kira. Ini berarti belum boleh kampanye untuk yang rapat umum itu terbuka itu ya. Jadi umum, yang kayak di lapangan rame-rame itu belum boleh. Iya, belum boleh. Boleh. Yang dilakukan yang boleh saat ini adalah pertemuan terbatas, tatap muka itu boleh. Pertemuan terbatas itu ya undangannya jelas, pesertanya ada batasannya. Di ruang tertutup begitu, di suatu tempat gitu ya. Di suatu tempat misalnya, dan pesertanya di tingkat kabupaten tidak lebih dari 1.000 orang itu contohnya. Gitu, kalau tatap muka itu mungkin mereka memberitahukan, tapi memang konstituennya itu belum terukur. Misalnya blusukan ke pasar. Oh gitu. Ya, itu boleh. Boleh dilakukan. Itu sekarang. Kan juga di tempat umum. Ya, tapi boleh. Tapi boleh. Itu metode kampanye tatap muka. Jadi mereka menyebarkan bahan kampanye di sana. Tetapi sebelum melaksanakan itu, tentu peserta kemudian pelaksana kampanye dan tim kampanye itu harus memberitahukan kepada pihak kepolisian dan tembusan kepada KPU dan Bawaslu. Harus ada izin dari kepolisian juga ya. Sifatnya bukan izin ya, tetapi pemberitahuan. Nanti ketika pihak kepolisian menyampaikan menerima pemberitahuan itu, maka akan diterbitkan STTP namanya untuk bukti pemenuhan bahwa yang peserta, pelaksana dan tim kampanye itu sudah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Begitu, Mbak. Jadi ini untuk yang kayak membagikan selebaran itu belum boleh ya? Boleh. Sudah boleh. Itu metode penyebaran bahan kampanye di tempat Tapi seperti yang hari ini kayaknya ramai dibicarakan seperti kasus di Rembang itu, Pak. Ditemukan di warkop itu berarti boleh ya? Bukan boleh, itu berbeda kontekstualnya. Jadi yang ditemukan di sana itu kan berupa bukan tabloid. Tabloid tapi tidak ada ininya ya. Pembuatnya, pemberat, itu kalau kemudian itu maknanya tabloid itu kan berarti iklan di media massa cetak. Nah, apakah itu kemudian
dibatasi waktunya 21 hari yang saya katakan. Kalau itu kemudian terpampang itu ada medianya bisa kena itu. Oh gitu. Artinya baik, itu karena yang tidak ada boleh, ini media apa, jadi tidak dipermasalahkan. Ya, ini sedang dikaji oleh teman-teman dikaji ya. pengawas di Kabupaten Rembang sana. Jadi itu yang di sana itu case-nya ada bentuk tabloid. Yang kemudian beredar itu. Nah, kemudian ini kan dugaannya, apakah kemudian ini sudah kampanye di media cetak tadi yang waktunya dibatasi, belum saatnya ya, baru nanti tanggal 21. Nah, kalau kemudian itu nanti terbukti itu adalah tabloid yang berizin misalnya resmi, kemudian itu bisa diproses oleh teman-teman Bawaslu Kabupaten Rembang. Tapi kayaknya sulit dibuktikan sejauh ini karena tidak ada ini media penulisnya tidak ada begitu ya. Ya, Pak? Saya tidak ingin mendahului yang proses yang ada di sana, sedang dalam proses. Tapi kalau di Pati aman ya Pak ya? Alhamdulillah belum kita temukan yang seperti itu dan laporan, dan kami berharap teman-teman peserta kemudian pelaksana dan tim kampanye ini mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang ada. Suka ketar-ketir ya Pak ya kalau ada yang begitu ya Pak? Iya, ketar-ketirnya sih enggak, karena kita memang sudah siap sudah untuk menjadi itu, ya? Tugas kami ya. Tetapi kalau kemudian itu bisa kita lakukan pencegahan, tidak perlu terjadi, tidak perlu ada debat tebel, bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya pikir untuk menjaga kondusivitas wilayah di Pati dan mewujudkan pemilu yang damai, saya pikir itu bisa dilakukan di Pati. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, sebelum ke komersial break, silakan Mas Zainal Abidin mau menambahkan barangkali. Beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Supri tadi mengenai tentang metode-metode kampanye dan ada juga larangan-larangan yang tidak dibolehkan dalam kampanye. Namun sejauh ini yang Bawaslu lakukan adalah sesuai slogannya ACT begitu, awasi, cegah dan tindak begitu. Jadi kami lebih mengutamakan pencegahan terlebih dahulu, dan baru nanti jika memang pencegahan apa pengawasan dulu nih? Diawasi dulu, kemudian jika memang ternyata dicegah, ya? Ada potensi pelanggaran maka dicegah. Namun sebelum ada potensi pelanggaran kita juga sudah melakukan pencegahan begitu Mbak Rena. Baik, terima kasih Mas Zainal Abidin. Baik Mitra Harbos, dilanjut talk show bersama Bawaslu Pati tentang pengawasan tahapan kampanye pemilu 2024 bersama narasumber kami yakni Bapak Supriyanto SHMH selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Pati dan Mas Zainal Abidin anggota Bawaslu. Baik, dilanjut dan sebelum ke tema-tema berikutnya, ada penanya nih ya, dan pendengar kita nggak cuma di Pati Pak, tapi juga lewat streaming tuh ada dari Jakarta. Lah ini terbukti orangnya udah WA bertanya, ini pertanyaannya kayak polos-polos gimana gitu Pak ya. RT RW boleh nggak sih jadi tim ses? Begitu Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini mengingatkan saya beberapa waktu lalu Mas Zen ini atau Pak Zainal Abidin ini pernah menyampaikan bahwa informasi ada selebaran yang kemudian mengatasnamakan Bawaslu bahwa ketua RT RW itu dilarang berkampanye ya, atau dilibatkan di dalam kampanye. Nah, itu sudah kita klarifikasi, itu bukan selebaran yang diciptakan oleh dari Bawaslu ya. Kemudian kita sampaikan bahwa informasi itu adalah hoax. Gitu. Jadi konteksnya begini Mbak Rena, ketentuan tentang larangan pihak-pihak yang dilarang di dalam kampanye itu sudah diatur di ketentuan pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017 ya. Di sana sudah disebutkan ada pihak yang secara eksplisit itu dilarang untuk dilibatkan oleh peserta, pelaksana dan tim kampanye. Ya, contohnya adalah TNI, Polri, ASN, ya misalnya itu ketua Gubernur BI dan karyawannya, BUMN, BUMD, termasuk juga untuk tataran yang lokal itu yang lebih banyak bersinggungan itu adalah
kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD itu tidak diperkenankan untuk terlibat di dalam kampanye. Dan kalau kemudian itu terbukti nanti mereka terlibat, itu bisa diancam dengan pidana pemilu, Mbak. Di 490 itu ancaman untuk kepala desa yang terlibat di dalam proses kampanye. 494 itu jabatan-jabatan lain yang kemudian termasuk perangkat desa dan BPD itu diancam di pidana pemilu. Oleh sebab itu kami juga dalam kesempatan ini menghimbau agar para pejabat yang ada di dilarang di undang-undang itu tidak ikut serta di dalam proses kampanye ini. Ya, meskipun mereka memiliki hak pilih, tetapi kemudian ada kewajiban mereka untuk tidak ikut terlibat di dalam proses-proses kampanye. Kira-kira begitu, Mbak. Nah, ini mengklarifikasi. Ya, mengklarifikasi terkait dengan RT/RW tadi secara eksplisit di Pati tidak ada larangan itu. Ya, konteksnya kalau di Pati ya. Tapi ada beberapa daerah, contoh itu di Salatiga. Di Salatiga itu RT/RW itu yang bersangkutan itu juga dapat ditetapkan dalam sebuah perda, dia dapat income dari APBD yang kemudian mengakibatkan bagi si RT/RW itu memang ada larangan untuk menjadi anggota partai politik, pengurus partai politik, kemudian dia juga tidak diperkenankan dalam perda ya, tidak diperkenankan karena mengikuti proses kampanye itu juga. Tetapi kemudian ini kan pelanggaran undang-undang lainnya, tapi hanya berlaku di wilayah tertentu yang kemudian rujukannya adalah rujukan perda. Tetapi kalau di Pati tidak seperti itu, Pak. Ya, perdanya beda ya, Pak. Ya, di Pati. Jadi boleh. Ya. Kami tidak dalam konteks membolehkan ya, tetapi kemudian kami menjelaskan bahwa pihak-pihak yang dilarang tadi itu tidak termasuk RT dan RW, begitu ya. Tapi maknanya kalau kemudian ini konteksnya undang-undang pemilu tadi ya, konteksnya undang-undang pemilu, dan kami sampaikan seperti ini supaya masyarakat yang memanai sendiri, bukan dalam konteks kemudian Bawaslu mengizinkan RT/RW untuk tidak seperti itu ya, maknanya tidak seperti itu. Jadi saya menjelaskan, menjawab pertanyaan tadi untuk yang di Pati itu tidak ada perda seperti itu, tidak ada secara eksplisit mengatur bahwa RT/RW itu. Tetapi kami di awal tadi kan saya kasih prolog, ada contoh di daerah lain kami seperti sudah mengklarifikasi. Sebelumnya ada selebaran. Misalkan terjadi Pak, ada RT/RW di Pati menjadi tim ses seperti yang ditanyakan ini, bagaimana itu Pak? Kalau tentu kan kemudian kita harus lihat konteksnya dulu, ya, tidak serta-merta konteks dalam kampanye ini karena tidak ada larangan di Undang-Undang Pemilu, kemudian itu yang bersangkutan. Makanya saya tidak kemudian secara eksplisit menyampaikan ini berarti boleh atau tidak boleh. Contoh yang saya contohkan tadi di Salatiga. Di Salatiga itu sudah terjadi kasus begitu. Di Salatiga itu tidak memang ada perdanya yang kemudian melarang RT/RW itu terlibat di dalam keanggotaan partai politik, kepengurusan, dan bahkan sampai dengan kampanye itu diatur secara eksplisit di dalam perda. Maka kemudian teman-teman Bawaslu ketika kemudian ada laporan seperti itu, ada masukan seperti itu, yang dilakukan adalah penanganan pelanggarannya itu diikutkan pada peraturan perundang-undangan lain ya, pelanggaran undang-undang lainnya. Ya, contohnya ya tadi perda tadi. Nah, sejauh yang di Pati maksud kami tidak ada perda kami itu. Belum menemukan itu. Ya. Dan memang tidak ada perda itu ya. Ya, sejauh ini kami belum memperoleh informasi itu terkait dari Pemda ya. Oke, Pak RT belum ada loh perdanya. Mungkin Mas Zen silakan menambahkan apa yang ingin saya. Kan ini jadi abu-abu gitu. Sementara Pak RT sudah lumayan ini gitu ya. Iya, karena dijelaskan juga bahwasanya kalau ini kaitannya kan
kalau di pemilu memang jelas undang-undangnya undang-undang pemilu gitu ya Mbak Rena ya. Nah dan di di undang-undang pemilu sendiri yang dilarang itu perangkat desa. Namun pas kita cross check di undang-undang pemerintah susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, nah ini ternyata RT RW itu bukan termasuk perangkat desa. Itu artinya di luar yang diatur di undang-undang pemilu begitu. Jadi untuk di Pati sudah semakin jelas nih kayaknya ya. Perdanya belum ditemukan dan Pak RT Pak RW itu bukan termasuk perangkat desa. Nah gitu ya. Silakan dipikirkan sendiri Pak RT Pak RW. Kayaknya jelas nih kayaknya ya. Terus masih ada satu lagi, masih dari Om Edi di Jakarta ini ya. Pemilu ini milih presiden saja atau sama DPR RI dan DPRD? Ya, terima kasih Pak Edi yang ada di Jakarta. Jangkauannya luas juga ya. Ya karena streaming kita Pak. Salam untuk streaming juga ya. Iya. Terima kasih Pak Edi. Jadi untuk pemilu kali ini ya, pemilu di 14 Februari 2024 nanti kita akan memilih 5 lembaga perwakilan kita ya. Yang pertama adalah pemilu presiden dan wakil presiden. Lalu pemilu anggota DPD ya, anggota DPD. Dan pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi nanti kita di pemilu 14 Februari 2024 itu akan menerima 5 jenis surat suara ya. Kalau kemudian itu memilihnya di tempat yang kemudian sudah ditentukan ya, artinya yang bersangkutan terdaftar di DPT sesuai itu kemudian melakukan pemungutan suara di TPS itu ya, haknya dia mendapat 5 surat suara itu. Baik. Kalau di Banten dilarang lewat perda berarti ini pertanyaannya karena dia wilayahnya sana Pak. Oh ya. Iya. Bahkan ada selebarannya nih ya. Iya. Nah kalau selebaran tadi kemarin kita sampaikan ya, kalau selebaran tadi Mbak Rena, jadi kan saya klarifikasi. Selebaran itu sempat beredar luas dan produksinya itu ada dari tulisannya mencatup nama Bawaslu, artinya Bawaslu itu yang Bawaslu ini ya, RI, ya betul. Nah itu pernah kita klarifikasi, itu bukan produk resmi Bawaslu. Pak Edi perlu RI. diketahui ini bukan bikinannya Bawaslu, bukan. Tapi benar ya? Ya benar, itu tapi yang disampaikan itu benar. Pati pernah juga bahwa edaran ASN, TNI, Polri, pejabat BUMN, BUMD tidak boleh terlibat politik praktis begitu ya. Kalau itu tapi betul. Ini disebutkan juga ketua RT, tapi ini RT. Beda daerah, beda perda. Oke, sudah paham. Baik, ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Agung tiba dari Jaksa, kalau kampanye di media online itu bisa nggak? Terima kasih. Ya, Mbak, ini perlu kita sampaikan ya. Tadi ada beberapa metode kampanye yang kemudian bisa dilakukan sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024. Ya, salah satunya adalah metode kampanye dengan media sosial. Nah, ini beda artinya media sosial itu dengan media massa online atau daring gitu ya, Mbak. Sebentar. Media sosial beda dengan media massa online atau daring. Bedanya apa itu, Pak? Nah, bedanya kalau media sosial ini adalah platform media sosial yang kemudian disediakan. Contoh kalau saya boleh sebut merek ya, Facebook, Twitter, Instagram misalnya, kemudian platform-platform lain lah ya, TikTok dan lain sebagainya. Itu boleh mereka berkampanye dengan di media sosial itu. Tapi berkampanye ada dengan ucapan coblos saya itu boleh? Boleh. Dan itu tanggalnya pun nggak ada batasannya, udah dari kemarin-kemarin. Tanggalnya sejak 28 November sampai dengan 10 Februari itu boleh dilakukan. Oh gitu ya. Yang itu ya. Kalau bahkan kalau yang sudah yakin dia mau ikut dalam pesta demokrasi ini sebelum 28 mungkin malah sudah meng-share itu Pak. Nah itu belum boleh. Nggak boleh itu.
Ya, belum boleh. Kalau di media sosial bisa kena itu Pak. Bisa kena. Kalau sebelum 28 mereka dengan PD-nya ini nggak boleh. Oke. Ya, ini saya jelaskan dulu. Itu boleh dilakukan sejak 28 November sampai dengan 10 Februari. Untuk kampanye di media sosial itu. Tapi ada juga syarat dan ketentuannya, Mbak. Jadi peserta kampanye itu sebelum memasuki masa kampanye atau 3 hari sebelum memasuki masa kampanye, mereka itu menyerahkan ya paling banyak 20 akun media sosial untuk setiap platform kepada KPU, tembusan kepada Bawaslu. Ya. Nah ini kemudian disampaikan akun-akun resminya yang kemudian nanti akan berkampanye di media di akunnya itu sosial tadi. Di 20 akunnya 20 itu tadi. 20 akun ya untuk setiap platform. Itu di medsos ini ya Pak ya? Ya di medsos. Berarti dia harus sudah memberikan itu dulu 20 akunnya. Sudah. Saat ini kita sudah mengantongi akun-akun resmi dari para peserta itu. Banyak juga ya 20 akun ya Pak ya. Untuk setiap platform. Maksudnya Facebook itu ada 20 akun, terus IG itu ada 20 akun dan paling banyak ya itu setiap kira-kira begitu. Nah, bedanya dengan media massa online atau daring tadi, kalau media massa online daring itu seperti yang kemudian saat ini banyak ya. Ada teman-teman media yang memang basic online gitu ya. Nah, kemudian kalau kemudian berkampanye di sana itu mereka harus berbayar. Peserta ini kan kemudian harus berbayar. Itu masuk kategori yang tadi, Mbak. Satu metode iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media massa daring tadi. Itu masuknya ke sana dia. Ya. Agak bingung nih, Pak. Bingung. Contoh begini. Iya, bingung, Pak. Kalau sebut media massa daring ini kan banyak online ya. Iya. Ada teman-teman yang dari media rekan-rekannya Harbos itu kan banyak ya. Misalnya mohon dari maaf media sebut merek ya, ada AA News, Pati News, Muria News, Muria News dan News itu yang lain itu kan online mereka. Nah itu itu termasuk media massa online kategorinya, bukan media sosial. Jadi ketika dia beriklan di media itu kena aturan yang media massa daring tadi. Itu sama dengan media massa cetak, media massa elektronik tadi. Aturannya sama dengan yang cetak dan elektronik. Ya, tadi 21 hari tadi atau tanggal 21 Januari sampai 10 Februari itu. Itu yang kemudian, jadi kalau kemudian teman-teman media ini sudah beriklan saat ini, itu juga bisa jadi kita nanti hasil kajiannya kita sampaikan itu adalah pelanggaran. Pelanggaran ya. Ya, pelanggaran. Jadi kalau misalnya nih ada calon, kemudian dia memasukkan beritanya di News begitu, sudah tayang sekarang belum boleh. Ya, bukan beritanya ya, Mbak. Bukan beritanya, tapi ya kalau pemberitaan kampanyenya dia itu belum boleh. Kan media itu teman-teman media itu kan juga menerima iklan kan? Ya. Kayak seperti Harbos juga menerima iklan, yang kemudian kategorinya kalau Harbos ini masuk di iklan elektronik, ya, radio dan televisi itu juga terikat di sana. Nah sekarang pun kalau kemudian Mbak Rena dan kawan-kawan Harbos itu menerima iklan itu juga bisa kena. Artinya bisa kami sebagai Bawaslu bisa meniup peluit kami prit kira-kira kan bahwa ini pelanggaran Mbak Rena dan kawan-kawan. Nah, kira-kira begitu. Walaupun itu belum meminta untuk coblos saya di nomor sekian begitu. Ya, nanti makanya itu harus ada proses pengkajian dulu kan. Apakah kemudian itu masuk materinya adalah masuk kampanye atau tidak ya. Kemudian spotnya itu melanggar ruang atau tidak. Kemudian ini betul-betul media yang tadi secara pertanggungjawaban bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Kan kira-kira begitu ya. Contohnya tadi ketika ada tabloid di Rembang, yang ketika ditelusuri ini bentuknya sudah bentuk iklan seperti media massa cetak. Tapi siapa penerbitnya, siapa yang harus dimintai pertanggung jawab? Memang sengaja dibikin begitu biar nggak ini ya Pak, terlacak. Tapi kalau Harbos kan tidak bisa sengaja begitu.
Kira-kira kan Pak. begitu. Ya. Oke, betul sekali ya. Yeah. Baik, masih banyak pertanyaan, tapi iklannya juga banyak, Pak. Jadi kita simak dulu. Mas Zainal mungkin mau menambahkan dulu, boleh? Silakan. Mungkin kalau pertanyaan tadi sudah dijawab sama Pak Supri, tapi saya ingin menambahi terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan metode-metode kampanye di media sosial ataupun kampanye di medsos masing-masing gitu. Kami sudah mengawasi secara untuk medsos itu sendiri yang sudah didaftarkan. Kemudian kami juga membentuk gugus tugas pengawasan konten internet. Kami bekerja sama dengan para mahasiswa dan ini sudah berjalan kemarin di tanggal 29 November untuk gugus tugas pengawasan konten internet. Itu untuk tambahannya begitu, Mbak. Jadi Bawaslu melibatkan mahasiswa untuk melakukan pengawasan ini ya, untuk yang di media sosial dan internet itu tadi. Memang ini kayaknya udah mulai sibuk banget ya. Tapi ya wajar, namanya badan pengawas ya, harus mengawasi salah satu tugasnya. Oke, kita akan lanjut, kita simak dulu komersial break yang satu ini. Baik Mitra Harbos, dilanjut perbincangan talk show siang kita kali ini bersama Bawaslu Kabupaten Pati dan narasumber Ketua Bawaslu Pati Bapak Supriyanto SHMH dan anggota Bawaslu Mas Zainal Abidin tentang pengawasan tahapan kampanye pemilu 2024. Kayaknya makin kesini makin banyak pertanyaan, tambah memanas nih. Waktunya nggak nyampe nih nanti Pak ya. Baik, penanya berikutnya ya. Yang ini mungkin mesti milih nih. Ya, sebentar ya. Dari Pak Ali di Sukolilo. Kalau saya lihat di media online sudah banyak kampanye yang coblos caleg. Apakah itu boleh, Pak? Gitu. Dan tadi katanya sudah ada pengawasan, bahkan melibatkan mahasiswa. Nah, ini boleh nggak nih? Tugasnya yang ngawasin nih soalnya. Silakan ya. Iya. Kalau memang masyarakat ya. Jadi substansinya begini, Mbak. Ya. Bawaslu itu meskipun kita sudah punya sampai saat ini ya sudah punya jajaran sampai tingkat desa. Tetapi jumlah kami kan terbatas. Oleh sebab itu Bawaslu itu juga punya tagline, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ini ada maknanya, Mbak. Yeah. Kalau kemudian masyarakat ya mengetahui ya, ada saat ini peserta atau pelaksana kampanye yang sudah berkampanye di media massa daring, silakan untuk membuat laporan kepada kemana itu Pak laporannya? Bawaslu, ke kantor Bawaslu atau ke Panwaslu Cam bisa. Nanti bisa ada nomor yang bisa dihubungi begitu Pak? Oh ada. Atau harus ke sana kan? Kadang masyarakat agak takut tuh Pak ke kantor gede gitu ya. Oke. Sebenarnya tidak perlu takut karena kita ini bersama rakyat, Pak. Jadi kita selalu bersama-sama berusaha bersama-sama dengan masyarakat, dengan rakyat untuk melakukan pengawasan tahapan pemilu ini. Tidak mungkin semua tugas di semua aspek atau di semua tahapan pelaksanaan pemilu ini bisa kita selesaikan sendiri tanpa ada kontribusi dari masyarakat. Nah, oleh sebab itu kami undang teman-teman atau kami undang masyarakat, kami undang para rakyat ini untuk ikut bergerak bersama bersama-sama Bawaslu melakukan pengawasan kampanye, tahapan kampanye yang saat ini sedang berjalan. Nah, kalau kemudian hasil pengawasannya itu ditemukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, laporkan. Ya, kemana tadi Pak? Ya, ke kantor Bawaslu Kabupaten Pati. Alamat? Bisa di Jalan Kolonel Sunandar. Yang Sugiono ya, bukan Sunandar ya. Kolonel Sugiono. Kolonel Sugiono. Ya, nomor 1 Pati. Yang Joyo. Ya, bukan. Dekat Mitra Bangsa. Oh, dekat Mitra Bangsa. Ya, itu bisa datang saja. Kalau enggak, di setiap kantor kecamatan itu kita punya juga teman-teman Panwaslu Cam. Kantor kecamatan yang di desa-desa itu ya?
kecamatan ya di kecamatan. Iya Pak. Ya, di situ juga ada. Ada namanya kantor Panwaslucam. Kantor Panwaslucam. Ya, cari aja di lingkungan kecamatan itu pasti ada kantor Panwaslucam. Kalau kecamatan di kecamatan, Mbak. Kalau desa di desa. Ya. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi gitu Pak? Kemudian kalau center atau apa media sosialnya di Instagram kami Bawaslu Kabupaten Pati, Facebook juga sama. Tapi terkait dengan ujaran kebencian itu ada di misalkan di WhatsApp 0811 9810 123. Ini untuk yang ujaran kebencian. Untuk ujaran kebencian. Bisa dijabarkan ujaran kebencian itu seperti apa? Contohnya bagaimana? Kalau di dalam peraturan yang langsung di kampanye begitu Mbak ya, terkait dengan aturannya langsung saja saya bacakan begitu Mbak ya, terkait dengan ujaran kebencian ini kan termasuk juga fitnah dan lain sebagainya, menghasut dan lain sebagainya, adu domba begitu Mbak ya. Namun yang dijelaskan lebih detailnya di dalam undang-undang itu yang tidak boleh dilakukan oleh pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu, yaitu mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI. Kemudian yang tadi menyangkut ya Mbak ya, yang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain. Selanjutnya menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat, mengganggu ketertiban umum. Nah kemudian yang menghina dan menghasut ini kan termasuk ke ujaran kebencian tadi begitu, atau berita hoax juga. Itu kan lewat WA ya. Bisa. Apakah harus memakai ini laporan saja atas nama ini atau harus memakai bukti videonya atau bagaimana begitu? Kalau ujaran kebencian tentunya bisa dibuktikan ya Mbak, maksudnya melalui suara atau kemudian kalau tidak ada itu tulisan. Tidak diproses. Ya maksudnya di dalam hukum juga harus ada bukti begitu ya. Kurang kuat kalau kurang tidak kuat. Ada buktinya. Misalkan kayak gini, ada laporan misalkan Mbak Rena melakukan ujaran kebencian, buktinya mana kan gitu. Kalau cuma sekedar lapor saja ya tidak ada bukti maka betul, tidak diproses ya. Betul. Karena pekerjaan banyak proses yang gak jelas susah. Jadi harus ada buktinya untuk lebih memperkuat laporan Anda. Dan nanti ketika lapor pun nanti akan ditanyai juga mengenai apa yang kami butuhkan begitu untuk memproses laporan tersebut. Oh seperti itu. Ingat bisa untuk ujaran kebencian jika Anda menemukan itu Mitra Harbos ada buktinya ke 081198101123 gitu ya. Iya. Ya, saya nambahin Mbak. Boleh. Tadi yang dibacakan oleh Mas Zen itu diatur di ketentuan pasal 280 ayat 1. Jadi itu terkait dengan materi kampanye. Materi kampanye itu tadi ada larangan-larangan yang bersangkutan tidak boleh menghasut, memfitnah yang tadi di dalam bahasa kontekstualnya undang-undang itu seperti itu. Tapi singkatnya tadi Mas Zen menyampaikan ada ujaran kebencian, misalnya black campaign, ya kan, hoax, ya hoax itu kan sama bahasa hukumnya seperti itu, normatifnya seperti itu. Ya. Lalu kemudian bagaimana kalau kemudian masyarakat tadi ya bersama rakyat kita mengawasi pemilu, masyarakat itu kemudian tahu melaporkan. Nah di sana juga ada mekanisme yang memang harus kita penuhi dalam menegakkan keadilan pemilu ini. Kita itu kan berdasar pada hukum. Ada hukum. Lalu penegakannya juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya dong. Kan juga tidak bisa juga kalau kemudian dalam menegakkan hukum ini kemudian kita sendiri melanggar hukum. Kan tidak. Maka kemudian di sana kita akan mengaji siapa terlapornya, bagaimana kejadiannya, kan? Apa saja yang kemudian secara syarat kalau di bahasa hukum itu syarat formil dan materialnya harus terpenuhi dulu. Ya. Tidak bisa asal lapor langsung diproses sesimpel itu tidak ya Pak? Ya kalau hanya lapor kami masih belum kuat untuk bisa memproses melanjutkan ke status proses hukumnya. Tentu kami akan melakukan penelusuran dulu. Ya tidak kemudian kami tidak apapin mboten ya. Jadi tetap kita lakukan tindakan. Kalau kemudian Pak ini ada kejadian di saat ini. Seperti apa?
kondisinya. Nanti kan kita tanya, oh ini begini misalnya. Aduh ini masih kurang nih, Tapi kurang kalau begitu mungkin masyarakat juga agak takut juga ya Pak ya. Nanti wah lah, maksudnya mau lapor supaya ini loh memang ada bukti, tapi ketua dia sendiri nanti jadi ikut ini ya Pak ya. Loh kalau masyarakat itu ingin demokrasi kita itu baik, ya, ingin melakukan perubahan, ya kenapa harus takut? Ya harus berani, ya kan? Ini kan kita duduk di negara hukum nih, kita berdiri ada hukum berlaku. Dan hukum memang harus ditegakkan seperti itu. Dan keadilan pemilu juga memang harus ditegakkan. Oke lah, mari kita berdemokrasi, tapi demokrasilah yang kemudian taat hukum, taat norma, taat aturan. Kalau tidak ada aturannya, kalau kemudian masyarakatnya diam saja, ada aturannya, tapi masyarakatnya diam aja, ya sudah, akhirnya berjalan. Nah, kalau kemudian nanti mengeluh, kan lo kok begini begitu. Nah, biasanya kan begitu akhirnya, takut tapi di belakangnya nanti ngeluh akhirnya. Lah makanya oleh sebab itu kita tidak usah takut. Ada Bawaslu, ada rakyat. Pada substansinya kita rakyatlah yang kemudian penguasa tertinggi dari negara kita ini. Kan kira-kira begitu. Dilanjut pertanyaan dari Jibur Demak. Apakah boleh kampanye dengan menggunakan fasilitas BUMDes seperti sewa gedung BUMDes, sound BUMDes begitu? Nah ini ada juga yang saya harus jelaskan ya Mbak, yang terkait dengan pertanyaan Mas Jibur di Demak ya. Jadi ada larangan kampanye, tempat-tempat yang kemudian diperkenankan dan tidak diperkenankan di dalam kampanye itu. Ini juga ada ketentuannya Mbak. Menggunakan fasilitas negara, ya gedung pemerintah itu misalnya, ya gedung kantor pemerintah itu tidak termasuk mobil dinas, kendaraan dinas dan lain sebagainya itu tidak diperkenankan untuk Nah, kemudian hal itu juga ditindaklanjuti oleh peraturan KPU ya tentang bagaimana mekanisme menentukan tempat dan lokasi kampanye Nah, ini kemudian ditetapkan oleh keputusan KPU di masing-masing kabupaten kota yang kemudian dijadikan pedoman oleh peserta pelaksana kampanye dan tim kampanye tadi kan. Nah pertanyaannya sekarang, apakah BUMDes kemudian ini termasuk fasilitas pemerintah kan? Nah ini kemudian sebelum dilakukan penetapan itu kita juga dilakukan rakor. Rapat koordinasi antara berbagai pihak ya, peserta, kemudian penyelenggara teknis dalam hal ini KPU, Bawaslu, kemudian pemerintah daerah dalam hal ini, itu melakukan rapat koordinasi. Nah, di sana sudah terbit keputusan KPU khusus yang di Pati ya, keputusan KPU nomor 107 tahun 2023. Ini menetapkan berdasarkan SE dari PJ Bupati Pati yang menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi kampanye yang diizinkan dan yang dilarang. Nah itu kemudian disadur oleh KPU Pati untuk ditetapkan sebagai pedoman bagi peserta pemilu. Nah, dalam rakor itu kita sempat mendiskusikan hal itu. Ya. Kalau kita bicara fasilitas pemerintah, semua yang dimiliki pemerintah itu merupakan fasilitas. Ini nanti tidak ada tempat untuk kampanye, Mbak. Ini jujur saya katakan. Contohnya begini, lapangan desa, ya, lapangan sepak bola itu milik semua desa. Itu nggak ada yang milik perorangan, betul nggak? Iya. Ya kan? Milik desa otomatis. Itu milik desa, milik pemerintah, milik pemerintah desa dalam hal ini. Nah, kalau kemudian itu semua dilarang, maka tidak ada tempat lagi untuk berkampanye. Jadi kan? Gimana nih Pak? Ya, maka oleh di hasil rakor waktu itu lapangan desa yang kemudian lapangan sepak bola desa yang kemudian tidak secara eksplisit disebut tempat itu dilarang, maka diizinkan. Termasuk ketika waktu rakor itu juga muncul hasil koordinasi. Bagaimana kalau kemudian BUMDes tadi, yang kemudian misalnya ini di luar konteks kantor desa yang kemudian seluruh balai desa ya yang itu memang sempat disinggung di dalam SK
keputusan KPU yang berdasar pada SE Bupati itu. Tetapi untuk BUMDes misalnya, BUMDes itu punya lapangan futsal yang kemudian memang itu disewakan, ya, disewakan untuk umum. Peserta pemilu, pelaksana kampanye boleh memakai itu, boleh, dengan syarat yang bersangkutan itu yang menyewa seperti layaknya, dan itu kemudian berlaku untuk semuanya. Maksudnya ketika calon A atau peserta A itu diberi izin untuk menggunakan fasilitas itu dengan konteks sewa tadi, maka itu juga harus sama perlakuan. Si B, si C, peserta C tadi itu juga boleh menggunakan itu. Semua menyewa semua, ya, sama begitu. Artinya memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta itu tadi. Tidak boleh salah satu ini harus bayar, yang lain nggak bayar, nggak boleh. Itu nggak boleh, yang begitu nggak boleh. Nah, itu yang kemudian kontribusi, dan itu kemudian harus sinkron juga bahwa peserta kampanye, pelaksana kampanye dan tim kampanye itu juga terikat laporan dana kampanye, Pak. Iya. Jadi itu juga harus nanti keluar terekod di sana. Jadi ketika kemudian ada pengeluaran kampanye di desa itu, kemudian menggunakan fasilitas BUMDes, kemudian dia menyewa, dia juga harus melaporkan itu ke dalam SIKADK namanya, aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk melaporkan dana kampanye dari peserta, pelaksana, dan tim kampanye itu. Nah, kira-kira begitu Mbak Rena. Baik, lanjut ya. Nuha dari Margoyoso, kapasitas untuk mengenali hoax yang secara umum terbagi jadi 3, disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Pertanyaannya, bagaimana Bawaslu Pati dalam mencegah peredaran hoax di kampanye pemilu 2024 ini? Begitu. Baik. Silakan. Pertanyaannya tadi bagaimana Bawaslu Pati bisa mencegah peredaran hoax kampanye ini? Betul. Terkait dengan ujaran kebencian ataupun berita hoax begitu Mbak ya. Yang pertama memang melalui media sosial ini karena jangkauannya luas, ini agak susah untuk melakukan pencegahannya begitu. Namun langkah-langkah yang kami lakukan adalah terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dilarangnya melakukan ujaran kebencian, melakukan menghasut dan lain sebagainya melalui peserta pemilu begitu. Yang paling utama di tahapan kampanye, karena memang peserta pemilu yang berkompetisi begitu ya. Kemudian juga kami membentuk tim yang sudah saya sebutkan tadi mengenai gugus tugas pengawasan konten internet, dan kami juga melakukan pengawasan itu. Namun kami hanya membatasi, karena yang kami awasi adalah akun-akun yang sudah didaftarkan di KPU. Iya. Makanya tidak bisa mengawasi semuanya begitu. Karena memang sangat luas sekali gitu. Nah, maka dari itu ya kami ingin berpesan juga kepada masyarakat di Kabupaten Pati tentunya untuk mari sama-sama kita melakukan pengawasan di semua media begitu, bukan cuma di media sosial saja. Nah, ini butuh bantuan dari masyarakat begitu. Jadi intinya Bawaslu sudah berusaha maksimal. Benar. Tapi untuk harus mengontrol semua akun manusia di Pati tentu nggak bisa ya. Jadi yang dikontrol adalah akun-akun yang didaftarkan itu tadi. Namun meminta masyarakat untuk peduli jika menemukan akun di medsos yang agak-agak gimana gitu, silakan lapor ke Bawaslu atau Bawaslu yang di kecamatan Panwaslu Jam. Baik, ada pertanyaan lagi dari Ngarbi, mohon saran bila mendapat kampanye palsu di medsos atau WA, karena akan membuat kita pusing dan bingung nih. Orang ini beneran nyalek atau tidak gitu. Nama, partai, nomor diacak-acak, atau orang yang tidak nyalek dikampanyekan. Nah ini bingung orangnya, mau milih dipilih apa enggak, ini nanti beneran nyalek apa enggak gitu Pak, gitu. Bagaimana ini? Jadi begini Mbak Rena, terkait dengan bagaimana tips ya, tips yang baik bagi masyarakat untuk memilih calonnya pada pemilu 2024 ini ya, selain
kemudian mengikuti proses-proses kampanye ya. Tentu kita harus kalau diskusinya ini masalah materi ya, ini hoax atau tidak, nanti kita tetapi masyarakat begini, sebenarnya sudah banyak fasilitas yang diberikan oleh penyelenggara pemilu untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Kabupaten Pati. Contoh, cari saja di info pemilu. Di sana akan kelihatan siapa daftar calon tetap kita di semua dapil. Ini sudah daftar calon tetap, Pak? Sudah di 4 November 2023 itu. Nggak mungkin ganti lagi nih, Pak? Gantinya sudah tidak mungkin. Tetapi kemudian yang sudah ditetapkan itu nanti berkurang karena sudah tidak memenuhi syarat lagi, mungkin. Yeah. Tapi kalau kemudian mengganti calon tanpa itu sudah tidak ada, mungkin tapi lagi. Ganti nggak mungkin ya. Ini sudah daftar karena calon tetap. Surat suara sudah tercetak. Bahkan mungkin meskipun yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat lagi, paling-paling yang bisa dilakukan saat ini adalah KPU membuat pengumuman di TPS ya, menyatakan bahwa calon yang bersangkutan itu sudah tidak memenuhi syarat lagi. Jadi misalnya seperti ini ya, ini sudah masuk dalam daftar calon tetap. Ya. Sudah dicetak surat suaranya. Ya. Kemudian ternyata meninggal dunia begitu. Itu bisa diganti. Tidak bisa diganti. Orangnya kan diganti, Pak. Orangnya masa nggak diganti? Nggak diganti. Berarti kosong, nggak ada. Ya. Berarti nggak orangnya itu akan tetap muncul di situ. Tetapi yang bersangkutan akan diumumkan di TPS bahwa kalau memilih orang itu, berarti calonnya berkurang ya, Pak ya? Iya, berkurang. Nggak diganti sama yang lain gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun itu karena meninggal dunia? Iya, karena meninggal dunia. Termasuk yang kemudian karena setelah pasca DCT tadi atau daftar calon tetap itu tadi, kemudian yang bersangkutan itu karena sesuatu hal, ya, kemudian menjadi tidak lagi memenuhi syarat. Contoh ya. Kalau tadi Mbak Rena mencontohkan meninggal dunia, contoh dia sudah ada putusan hukum tetap yang ingkrah, yang kemudian menyebabkan yang bersangkutan itu tidak memenuhi syarat lagi sebagai daftar calon tadi. Ya nanti KPU akan mengumumkan itu tapi namanya tetap tertera di surat suara. Di semua formulir. Kalaupun dia dicoblos juga nggak akan ada ngefek ya, Pak? Ya nanti kita lihat konteksnya di dalam peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Berikut juga rekapitulasinya. Apakah kemudian nyoblos kepada orang yang calon yang sudah tidak memenuhi syarat itu sah atau tidak sah, atau larikan kepada suara partai atau bagaimana? Itu nanti kita tunggu peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Belum ada keputusannya ya. Iya, saya sampai lupa saking panjangnya menjelaskan Ini tadi konteksnya, pertanyaannya adalah apa tadi konteksnya ya? Terakhir, Pak. Yang ini yang dia acak-acak nomor ada ya. Saya ingin menjelaskan bahwa masyarakat tadi selain melihat proses kampanye di media sosial yang saat ini sudah berjalan, metode-metode kampanye yang lain. Nah, masyarakat itu sebenarnya sudah terfasilitasi oleh penyelenggara pemilu untuk memberikan informasi yang benar, ya, yang dipastikan benar, yang terbitan dari penyelenggara, ya, yang tidak mengada-ngada, kira-kira gitu. Contoh kemudian ingin cari rekam jejaknya si calon, ya, lihatlah daftar calon tetapnya tadi. Melihat daftar calon tetap di info pemilu. Iya. Itu di mana, Pak? Lah sekarang dari genggaman saja bisa, Mbak. Ya, dari HP itu bisa. Kalau cari saja untuk info. yang sepuh-sepuh gitu nggak menguasai handphone, harus kemana nih? Ya boleh datang ke KPU, ke PPK, ya, ke kantor kecamatan. Di kantor kecamatan selain tadi ada Panwaslu-Cam, itu juga ada PPK sekarang. Ya mereka harus memberikan informasi itu terkait itu. Ya, atau kemudian di desa ada namanya PPS kalau kemudian teman-teman tidak ingin jauh-jauh. Nah sebenarnya mencari informasi, sering berdiskusi dengan ini sudah disiapkan oleh penyelenggara. Lah tinggal kita memang pandai-pandainya mencari informasi dari sumber yang jelas tadi. Karena kadang tidak hanya di pemilu sekarang, di pemilu sebelumnya kita juga agak kerepotan dan kepayahan memang dengan banjiran informasi yang kemudian belum tentu kebenarannya.
Ya, di pemilu 2019 yang lalu hoax begitu marak, ya kan? Sehingga kita sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang informasi yang hoax dan yang tidak itu kalau kita tidak selektif. Kadang yang bikin hoax sangat lebih lihai lagi itu. Iya. Makanya itu udah kemudian kita memang harus waspada, mencari informasi yang benar, kemudian cari dari sumber yang benar-benar bisa dipercaya. Satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Yuda Elsyad izin bertanya Pak Zainal Abidin, bagaimana sikap Bawaslu apabila ada APK bakal caleg dipasang di pekarangan rumah tanpa sepengetahuan pemilik rumah dan APK tersebut menghalangi tempat jualannya libur. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan pemasangan APK pun begitu, itu juga sudah diatur oleh KPU Kabupaten Pati meneruskan surat edaran yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah Pati atau dalam hal ini Bupati begitu. Yeah. Nah, namun terkait dengan jika di pekarangan rumah begitu dan itu milik orang lain, nah ini tentunya kan dalam ilmu sosial kan harusnya minta izin terlebih dahulu, kemudian ini tanpa pengetahuan pemilik rumah berarti nggak izin. Nah, berarti seharusnya ya ini kan milik rumahnya milik rumah orang. Iya. Nggak bisa asal tancap gambar gitu ya. Betul. Maka ya terserah pemilik itu mau diapakan. Ya ini soalnya itu juga di jalan-jalan sudah banyak tuh penunggu pohon. Nah ini pohon. Saya tambahkan sedikit. Kan ada hukum perdata. Yang kemudian juga tidak bisa lepas dari kita. Jadi tidak hanya semata-mata karena undang-undang pemilu ini kemudian kita melepaskan semua. Nah, kalau sudah masuk wilayahnya privat teman-teman privasi orang kan harus ada kulon-nuwunnya ketentuan itu berlaku, tidak kemudian lepas. Kalau misalnya begini Pak, itu sudah bukan pekarangan saya, tapi depan sebelum trotoar itu masih ada tanah sedikit gitu ya. Itu tanah itu biasanya untuk tiang listrik begitu. Nah, mereka suka nempel di situ, Pak. Padahal itu kalau dari pintu saya, pemandangan saya keluar ya hanya lewat itu gitu loh. Itu bagaimana? Tapi itu bukan pekarangan saya sudah. Ya, nah kalau itu wilayahnya berbeda lagi. Kalau itu kan di tempat umum tadi, Pak. Berarti boleh. Ya. Tapi ini Pak, yang punya rumah dari dalam nggak bisa lihat luar karena itu satu-satunya akses untuk melihat keluar begitu. Ya itu memang problemnya. Nanti kita akan lihat. Jadi ada ketentuan pemasangan tadi ya, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, ya, atau penyebaran bahan kampanye kepada umum. Ini juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah kalau memasang alat peraga kampanye itu juga harus memperhatikan etika, estetika, dan keamanan. Contoh, Mbak, memang secara eksplisit peraturan KPU Undang-Undang Pemilu itu tidak menyebutkan memasang kampanye itu dipasang alat peraga kampanye, maksudnya dipaku di pohon misalnya. Ini kan Undang-Undang Pemilu tidak mengatur secara detail itu. Tapi kemudian pohon-pohon yang di jalan itu, ini kan ada yang memiliki kewenangan. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup misalnya, ada perdanya. Ya kan? Itu pun sebenarnya nggak boleh. Ya nggak boleh. Nah yang macam-macam itu kemudian peserta pelaksana kampanye itu juga tidak bisa bersembunyi loh. Ini kan masanya kampanye. Kemudian tidak mengatur tapi kalau ada jeratan hukum lain yang tadi saya sebutkan di awal diskusi kita, ada perundang-undangan lain, maka kemudian yang semacam itu bisa ditertibkan. Atau kemudian ya sekarang ini kan marak nih alat peraga kampanye yang kemudian asal dipasang tidak memperhatikan keamanan. Apalagi saat ini musim hujan, kemudian angin kencang, gitu kan. Kalau kemudian itu dipasang di tepi jalan persis, misalnya kalau kemudian itu berpotensi nanti ke tertimpa angin misalnya, kemudian menjatuhi, dan di 2019 pernah terjadi itu, pernah mengakibatkan pengendara bermotor itu meninggal dunia karena kejatuhan alat peraga kampanye. Nah, kita kan harus jaga nih kayak gitu. Nah, kalau kemudian peserta kampanye, pelaksana kampanye ini paham atar itu, kemudian atas kajian itu, kemudian kita menilai itu adalah aspek keamanannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka itu juga bisa kita tertibkan. Termasuk tadi kemudian konteksnya kalau
keluar rumah terhalangi jalannya, nggak bisa lihat dan membahayakan orang yang nanti akan menyeberang lewat situ karena pandangannya tertutup, pengguna jalan pandangannya tertutup, maka itu juga bisa diamankan dengan konteks tadi harus memperhatikan etika, estetika dan keamanan tadi. Kira-kira begitu Mbak. Iya, baiklah. Memang sudah marak sekali, ini sudah mulai memanas kayaknya ya Pak ya. Iya, benar-benar. Jadi tugas Bawaslu semakin banyak. Ya, lah tentu kami karena tugasnya begitu banyak, kami perlu dukungan dari masyarakat. Tadi bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Baik, waktu kita sangat terbatas, sebenarnya masih kurang ya Pak ya? Iya, bisa ditambah lagi aja Pak. boleh, bisa next time kita tambah untuk ketemu lagi, mensosialisasikan supaya masyarakat Pati semakin paham karena dekat-dekat dengan kampanye supaya hal-hal tidak mengenakan di kampanye yang dulu tidak terulang lagi di kampanye sekarang. Baik, terima kasih kehadirannya di studio kami Pak Supriyanto. Oh iya, dapat salam dari teman saya namanya Ana Pak. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngefans sama Pak Supriyanto ya. Oke. Dari Suwadu ya. Terus terima kasih juga Pak Zainal Abidin sudah hadir di studio. Kapan-kapan bisa ketemu lagi untuk berbincang mengenai pemilu 2024. Ini waktunya sudah lewat ya. Bonus karena ini Pak Supriyanto yang hadir. Terima kasih Mbak Rena. Terima kasih kehadirannya di Harbos FM. Mitra Harbos jangan kemana-mana. Acara akan dilanjut. Tetap panteng terus 102,6 Harbos FM Bandar Dangdut Kota Pati.